Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnawati dari MIK 4A dengan NIM 22060022. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai prediksi risiko kematian pasien stroke perdarahan dengan menggunakan teknik klasifikasi data mining yang ditulis oleh Indarto, Erma Utami, dan kawan-kawan tahun 2020. Yang pertama, pendahuluan. Stroke sendiri merupakan penyakit tidak menular. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab kematian pertama di rumah sakit. Angka kejadian stroke pendarahan lebih sedikit dibandingkan stroke infark, tetapi stroke pendarahan mempunyai angka kematian yang lebih tinggi. Salah satu tipenya adalah intracerebral yang disebabkan robeknya pembuluh darah di otak. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini data mining adalah suatu proses mencari hubungan, pola, dan kecenderungan yang mempunyai makna dengan memilah-milih data yang benar yang tersimpan di repository menggunakan teknologi pengelolaan pola, matematika, dan statistik. Pada intinya, data mining menyajikan suatu pola yang ringkas dengan menggunakan data yang lalu dan menerapkan model itu dengan data yang baru. Berikut adalah beberapa klasifikasi data mining. Yang pertama ada regresi logistik atau RL, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan satu atau lebih variabel terikat dengan menggunakan angka sebagai nilai prediksi dari variabel terikat. Kedua ada support vector machine, metode klasifikasi yang menggunakan data terpilih untuk membentuk model. Konsep SVM adalah usaha memperoleh batas keputusan atau hyperplane terbaik yang bertujuan untuk memisahkan dua kelas data pada input space. Yang ketiga ada random forest, gabungan pohon keputusan. Kemampuannya terletak pada seleksi fitur yang dilakukan dengan acak untuk memilih setiap simpul dan menghasilkan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Dan yang terakhir ada decision tree C45, yaitu mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Algoritma C45 adalah pengembangan dari algoritma ID3 dan menjadi benchmark bagi algoritma supervised learning yang baru. Ketiga ada metodologi penelitian, yaitu ada pengumpulan data, preprocessing data, dan algoritma data mining. Di algoritma data mining, penelitian ini menggunakan tenfold cross validation dan confusion matrix untuk menguji model. Secara umum, tenfold cross validation direkomendasikan untuk memperkirakan akurasi sebagai akibat dari bias dan validitas yang relatif rendah. Confusion matrix adalah matriks klasifikasi yang salah dan benar yang dibuat oleh algoritma. Kolom sebagai klasifikasi yang diprediksi dan baris sebagai klasifikasi yang benar. Dalam CM, TN atau true negatif adalah jumlah sampel yang dengan benar diklasifikasikan sebagai negatif. True positif, jumlah sampel positif yang diklasifikasikan yang dengan benar sebagai positif. Jadi TN dan TP adalah sampel yang diklasifikasikan dengan benar. False negatif adalah jumlah sampel positif yang disalah diklasifikasikan dengan benar. False positif, sampel negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Akurasi adalah ukuran kinerja yang umumnya dikaitkan dengan algoritma. Berikut adalah rumusnya. 4 ada hasil dan pembahasan. Di hasil, berikut adalah tabel performa klasifikasi, ada akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Hasil performa dari beberapa model klasifikasi menunjukkan decision tree C45 mendapatkan akurasi tertinggi, yaitu 90,5%, diikuti oleh RF 89,6%, RL 88,8%, dan SVM 86,6%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun model LR 0,03 detik, SVM 0,05, RF 0,14, dan C45 0 detik. Pembahasan berikut adalah pohon keputusan C45. Untuk cerebral hemorrhagic atau ICH, skor digunakan secara luas di praktek kedokteran untuk menentukan resiko kematian pada stroke pendarahan. Faktor penentunya adalah rendah Glasgow Coma Scale, usia tua, lokasi pendarahan, dan volume pendarahan otak. Pada gambar pohon KC45 menunjukkan bahwa GI bleeding atau pendarahan saluran cerna menjadi faktor penentu pertama terjadinya resiko kematian pada pasien stroke pendarahan. Dengan demikian, penggunaan data mining untuk mengelola data stroke pendarahan mampu mengidentifikasi faktor penentu yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Secara umum, decision tree adalah metode yang handal dan efektif untuk membuat keputusan yang memberikan akurasi yang tinggi.
dengan representatif yang sederhana untuk menghasilkan pengetahuan. Dan selama ini sudah dipergunakan di berbagai bagian dari pengembangan keputusan di bidang kesehatan. Sehingga, pada penentuan ini, Decision Tree C45 dan Random Forest menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan model prediksi yang lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil resume saya tentang prediksi resiko kematian pasien stroke perdarahan dengan menggunakan teknik klasifikasi data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.